Halo semuanya, balik lagi dengan saya Jat di channel kesayangan kita semua yaitu Codeplay Indonesia, dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita di materi atau di playlist Nest.js Basic. Dan halo juga kepada teman-teman dan juga Bapak Fahri yang akan menemani saya atau kita semua dalam belajar Nest.js Basic untuk materi middleware. Gitu. Selamat pagi, Bapak. Oke, pagi Pak. Selamat pagi ya. Oke, mungkin Oke, kita akan langsung aja ngeliat apa namanya materi yang akan kita bahas pada video atau pembelajaran middleware ini. Nah, jadi di sini kita akan belajar atau fokus membahas tentang topik middleware yang sebelumnya. Kalau kita lihat kita sudah cukup jauh teman-teman belajar, kita sudah berkenalan dengan SJS, installation, setup, terus kemarin juga yang terakhir kita sudah belajar provider dan juga modules. Nah, di video kali ini kita akan belajar materinya tentang middleware. Nah, apa itu middleware? Jadi middleware. Sebenarnya konsep middleware di Nest.js ini sama seperti konsep middleware pada umumnya ya, baik di Express mungkin yang teman-teman berangkat dari Express maupun dari Fastify. Jadi intinya middleware adalah sesuatu kode atau function atau logic yang ada di tengah-tengah proses itu. Jadi kalau kita lihat posisi middleware di Nest.js ini sama seperti posisi middleware di Express maupun di Fastify, yaitu berada di tengah-tengah antara request dan juga respon, teman-teman. Berada di tengah-tengah antara request dan juga respon gitu. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh middleware? Nah, di sini kita bisa lihat ya, gitu kan, apa aja yang bisa dilakukan oleh middleware. Jadi tadi bisa mengeksekusi kode, terus kita juga bisa memanipulasi atau merubah request dan juga respon objeknya. Terus kita juga bisa mengakhiri cycle daripada request dan juga responnya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nanti kita akan lihat contoh implementasi middleware di Nest.js dan mungkin perintilan-perintilan kecilnya di Nest.js terkait middleware. Mungkin untuk bagian intronya itu aja teman-teman. Jadi nanti di sini kita akan belajar sekali lagi bagaimana nanti membuat middleware, mengaplikasikannya, terus gimana nanti mengkonsumsi middleware tersebut. Terus nanti kita juga akan lihat bagian multiple middleware dan juga global middleware gitu. Mungkin itu aja untuk intronya dari Bapak Fahri. Kalau ada yang ingin disampaikan silahkan sebelum kita lanjut ke bagian demonya. oke, udah cukup jelas sih sampai di sini. Aman ya? Oke, kalau gitu kita akan lanjutkan ke bagian demo, teman. Oke, kita akan langsung masuk ke bagian demonya, teman-teman, yang di mana di sini kita akan melanjutkan project kita sebelumnya. Gitu, project kita sebelumnya yang di mana di seri sebelumnya kita sudah belajar terkait Express sampai ke bagian provider dan juga modules. Nanti buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silakan ditonton dulu sebelum lanjut ke materi yang ini. Nah, di sini saya akan buka kode project sebelumnya, teman-teman. Di sini saya akan bagi dua dulu. Di sini akan coba running projectnya ya. Oke, di sini kita akan lihat, dan di sini kita coba intip dulu di bagian kita tes ya. Jadi di project sebelumnya kita sudah punya dua endpoint, yaitu slash cats gitu kan. Di sini akan menampilkan semua cats yang kita punya, sama di sini juga ada sebuah endpoint untuk menambahkan cats baru ya teman-teman, untuk menambahkan cats baru gitu teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat kita punya satu kucing dan kita misalkan mau nambahin kucing yang baru.
Oke, nih kalau kita lihat lagi di sini harusnya kucingnya sudah nambah. Oke, nah kita sudah punya dua endpoint yang dimana ini bisa cukuplah kita untuk bermain-main dengan middleware-nya, gitu teman-teman. Dan di sini kita akan intip ke bagian kodenya, teman-teman. Oke, di sini di bagian SRC, oke kita udah ada modul cats, lalu di sini ada modul, terus di sini ada service, lalu di sini ada apa namanya? Ada controller gitu kan. Terus di bagian controllernya juga ada create sama find all, dan terakhir di sini ada app modulnya yang dimana cats modulnya udah dipasang di bagian app modul yang which is ini adalah entry point kita gitu. Mungkin itu aja untuk bridgingnya. Jadi cepat aja teman-teman karena ini materi sebelumnya. Aku cuma mau nunjukin ke teman-teman. Oke, kita balik ke bagian dokumentasinya, teman-teman. Jadi di sini apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita mau membuat sebuah middleware di Nest.js? Nah, yang pertama di sini teman-teman bisa membuat sebuah file gitu kan. Di sini namanya bebas, nanti disesuaikan dengan fungsi atau tugas daripada si middleware-nya. Misalkan di sini kita cuma mau bikin logger .middleware.ts. Nanti taruh di folder middleware misalkan. Gitu, nanti teman-teman bikin sebuah kelas yang dimana kelas tersebut harus mengimplement Nest middleware. Oke. Nah, dia nanti di bagian use-nya ini akan menerima request, respon, dan juga function next-nya, teman-teman. Function next-nya, yang dimana nanti kita boleh melakukan logic apapun di bagian sini. Oke, kita boleh melakukan logic apapun di bagian sini. Oke, nanti kalau misalkan sudah selesai proses pengecekannya atau logiknya sudah dijalankan, untuk lanjut ke proses berikutnya, teman-teman bisa invoke function next-nya ini. Oke, jadi ini kalau teman-teman berangkat dari Express kayaknya tidak asing ya dengan function next ini gitu kan. Jadi untuk lanjut ke proses berikutnya, kita bisa menginvoke function next-nya ini. Oke. Di sini mungkin saya akan copy aja, teman-teman. Di sini saya akan copy, lalu di sini saya akan balik ke bagian kodenya. Dan di sini mungkin di dalam folder SRC saya akan bikin satu folder namanya middleware. Terus di sini namanya kita sesuaikan dengan yang di sini ya, logger.middleware.ts. .ts. Oke, kita paste teman-teman. Oke. Jadi untuk pembuatan middleware-nya cukup seperti ini. Jadi kita buat middleware sederhana, teman-teman. Di sini cuma sekedar ngekonsolok aja. Cuma sekedar melakukan konsolok aja gitu kan. Dan kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke, kalau sudah kita buat, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Kita masuk ke bagian proses berikutnya, teman-teman. Nah, di sini untuk memasang middleware-nya, teman-teman bisa masuk ke bagian app modul gitu. Kita teman-teman masuk ke bagian app modul ini, which is adalah modul utama kita. Lalu teman-teman di sini tambahkan sebuah configure method di dalam app modulnya. Oke, lalu di sini ada consumer. Dia menerima parameter consumer, type-nya adalah middleware consumer. Lalu di sini consumer.apply gitu. Lalu kita masukkan middleware yang mau kita jalankan. Middleware yang mau kita jalankan. Lalu di sini ada kita chaining method for routes yang dimana di sini si middleware ini gitu kan akan dipasang atau terimplementasi untuk routes yang mana gitu. Nanti di sini ada beberapa alternatif gitu kan. Kita akan coba menggunakan yang seperti di dokumentasi dulu, teman-teman. Ini artinya adalah kita pengen memasang logger middleware untuk routes yang /cats gitu kan. Untuk semua metode
yang ada di route ini, yaitu get, post, put, patch, delete, dan lain sebagainya. Oke, kita intip ya berarti ya teman-teman. Kita coba pasang di bagian sini. Oke, kita balik ke bagian app modul teman-teman. Di sini, oke kita enter. Oke, di sini. Terus yang kedua ini kita import juga. Oke. Oke. Pasangnya cukup seperti ini. Di app modul kita tambahkan ini teman-teman. Oke, configure. Terus di sini kita consumer.apply middleware apa yang mau kita pasang, terus route apa yang mau kita implementasi si middleware tersebut. Kita coba, berarti di sini ekspektasinya adalah ketika endpoint slash catch-nya itu diinvoke, ekspektasinya adalah kita akan melihat si bagian konsolok ini di dalam aplikasi kita. Di dalam aplikasi kita. Baik yang untuk yang get maupun untuk yang post. Oke, kita coba ya teman-teman. Kita coba, kita balik ke bagian sini. Oke, kita hit lagi di sini. Kita hit. Dapat. Oke, datanya dapat, kita akan lihat ekspektasinya. Di sini kita lihat request. Ini udah muncul, artinya middleware-nya udah berhasil dijalankan. Oke, berhasil dijalankan. Ini dari mana teman-teman? Ini berasal dari sini ya, berasal dari sini. Gitu. Oke, itu untuk yang get-nya. Sekarang untuk yang post-nya, apakah terimplementasi si middleware ini juga atau tidak? Kita akan intip teman-teman. Oke, di sini kita akan nambahin ngehit request baru dengan metode post untuk slash cat. Terus di sini ekspektasinya kita akan ngelihat request yang lain lagi. Gitu. Kita hit. Nah, sekarang muncul lagi request. Jadi baik yang get maupun yang post semuanya sudah terimplementasi middleware. Kenapa? Karena di sini ketika kita memasang middleware, kita pasang untuk semua path atau endpoint slash cats ya. Jadi semua metode yang ada di endpoint tersebut akan terpasang middleware. Jadi semudah itu untuk implementasi middleware. Dari Bapak Fahri ada pertanyaan, silahkan. Oke, oke. Jadi di sini kayak kita bisa jalanin semacam logic tertentu ya sebelum misalnya masuk ke controller controller kita gitu ya. Oke, ini cukup menarik. Mungkin ini kan dicontoh logger middleware ya. Mm-mm. Aku mau tahu sih gambaran use case penggunaan middleware ini selain logger middleware, kira-kira ada lagi nggak ya yang lain yang sering kita temuin gitu penerapannya menggunakan middleware? Oke, sebenarnya cukup banyak ya. Middleware ini cukup umum di dalam sebuah aplikasi dan use case atau Hmm. ya common use case yang mungkin kita sering temuin di dalam sebuah aplikasi yaitu untuk proses autentikasi gitu. Jadi mungkin ada endpoint-endpoint yang dimana hanya boleh diakses oleh user yang sudah terautentikasi. Nah, kita bisa menerapkan logiknya itu di bagian middleware ini gitu. Jadi kita bikin middleware autentikasi dan pasang untuk semua route yang memang perlu autentikasi. Jadi kita nggak perlu naruh logiknya itu di dalam route-nya atau di dalam control. Jadi cukup bikin middleware, nanti kita pasang di sana gitu. Oke, I see. Berarti Hmm, bisa dipakai buat ngecek orang ini udah login atau belum gitu ya di betul. aplikasi kita gitu. Betul, I see, I see, I see. gitu. Itu Oke. use case yang paling sederhana ya untuk Hmm. middleware. Oke, aku ada satu pertanyaan lagi sih. Ini kan dia itu kita ngekonsoloknya ini sebelum next ya. Tadi Betul. kan next dimension untuk ngelanjutin ke proses sebelumnya atau ke controller gitu ya. Mm-mm. Nah, bisa nggak kalau seandainya kita ngejalanin logiknya itu sesudah nextnya misal Mm-mm. Oke, gitu. pertanyaan bagus gitu kan. Berarti di sini gimana kalau kita melakukan konsolok di sini gitu kan? Mm-mm.
apakah ini akan terimplementasi atau tidak ya gitu kan. Hmm, oke. Kita intip ya, harusnya secara logika ini tidak dijalankan. Kenapa? Karena next ini akan lanjut ke proses berikutnya ya. Gitu. Tapi kita intip dulu teman-teman di sini kita bareng berarti respon ya gitu kan. Bisa nggak seperti ini? Maksudnya gitu ya. Kita intip Ya. bareng. Oke, berarti di sini kita coba intip. Di sini kalau kita lihat tidak ada ya, tidak ada konsolok apapun. Kita coba hit endpointnya ya. Apakah si responnya itu trigger atau tidak? Kita intip. Wah, berarti trigger juga ya. Hmm. Berarti di Hmm. sini walaupun Masuk. udah ada next, bagian ini apa dijalankan juga Hmm. gitu. I Tapi see. oke, mungkin baiknya ya, baiknya mungkin kita diskusi aja ya Bapak Pari. Baiknya Hmm. si proses next ini kalau gambaran saya ini harusnya ada di logic paling terakhir ya gitu kan, karena kita Hmm. untuk apa ya menentukan apakah kita lanjut ke proses berikutnya atau tidak. Kalau dari Bapak Fahri gimana? Ada pandangan? Oke. Atau Nah umum ini yang eh, cukup. apa umum juga gitu kan dengan kayak kita udah next tapi melakukan logic lagi. Kita discuss aja. Oke. Nah ini juga saya memang jarang pakai banget si middleware yang after response ini. Cuma saya jadi inget sebelumnya pernah pakai framework PHP yang namanya Laravel. Mm-mm. Dia itu middleware-nya ada yang before masuk ke controller, ada juga yang sesudah, saya ingat saya tuh. Nah, Mm-mm. saya juga jadi penasaran nih di Nest ini, atau misalnya di Express itu masih bisa nggak sih kayak kita ngejalanin logic after misalnya nggak respon Mm-mm. gitu. Jadi Oke. saya juga penasaran sebenarnya mau ngelihat bisa jalan atau enggak gitu. Oke, berarti secara technically jalan ya gitu kan. Cuma Hmm. mungkin di sini yang perlu kita cek apakah dia jalannya itu sebelum controller atau sesudah controller mungkin gitu ya. Mungkin di Nah, sini kita boleh. bisa melakukan konsolok lagi ya di sini ya. Oke, This is controller. Oke. 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 Constructor itu. This is controller. Gini ya. Oke. Oke. Apakah request controller terus respon atau kayak request respon controller ya? Kita akan lihat ya. Mhm. Oke. Ini menarik diskusinya teman-teman. Request controller respon. Oke, berarti Hmm. sesuai dengan yang tadi asumsi kita ya bahwa apa ya? eh eh mana Si middleware middleware-nya. kita. Ya, Ah, berarti ini. di sini tetap masuk ke controller dulu gitu ya. Ya, Begitu, masuk oke. controller tapi di sini kita apa namanya? Yang kode bawahnya tetap di trigger gitu. Nggak sih. Tapi jadi timbul pertanyaan lagi. Kalau Oke. ini kan karena prosesnya sinkronus ya. Kalau Mm-mm. seandainya si service-nya kita delay gitu, ngeresponsnya, misalnya kayak pakai bikin promise pakai set timeout buat ngedelay, Mm-mm. nah itu apa bakal ngerespon duluan? Karena mungkin kan controller lebih lambat ya. Soalnya Mm-mm. saya juga nggak tahu si next function ini apakah dia nungguin kontrolnya beres Mm-mm. atau memang sebenarnya karena ini sinkronus jadinya kelihatannya ya sesuai harapan kita gitu ya. Jadi kayak request, controller Ya, jalan, ya. response. Mm-mm. Oke, itu menarik ya. Mungkin kita bisa bahas di next chapter gitu ya untuk yang itu ya karena Ya. itu udah dalam banget ya. Ini kita masih bahas Mm-mm. yang di awal, tapi harapannya nanti bisa kita boleh lah bahas bagian itunya lebih dalam. Oke, Oke. oke. Ya, thank you Kang Ajat. Oke, ada lagi dari Bapak Fahri untuk yang bagian itu? Mungkin buat teman-teman yang mau coba juga silahkan ya untuk yang apa namanya proses tersebut ya dicoba dieksekusi gitu kan. Gimana kalau misalkan proses di dalam controllernya itu sinkronus ya, apakah ditungguin atau tidak? Mm-mm. Oke, oke. Oke.
Oke, ada lagi dari Bapak? Cukup, Kang Ajat. Cukup ya. Thank you. Mm. Oke, aku recap lagi ini biar teman-teman nggak bingung. Jadi sebenarnya sekali lagi yang tadi kita coba, di sini kita cuma pasang middleware aja, teman-teman, gitu kan? Pasang middleware. Tadi udah bikin kita pasang dan di sini untuk masangnya kita tinggal panggil middleware yang mau kita jalankan. Lalu di sini kita mau implementasi ke routes yang mana, gitu. Sesimpel itu. Kita akan lanjutkan bagian berikutnya di video berikut. Oke, kita sudah melihat tadi gimana cara buat middleware dan juga gimana cara pasang middleware ya. Jadi berarti cara pasangnya cukup seperti ini teman-teman. Jadi semua metode yang ada di endpoint ini akan terimplementasi. Tapi kalau teman-teman ada use case di mana walaupun kita pengen implementasi ke dalam pet slash cat misalkan, tapi kita spesifik untuk route tertentu, untuk metode tertentu aja. Jangan khawatir, apa Nest.js juga sudah menyiapkan optionnya gitu untuk kita gimana memasang middleware untuk metode tertentu aja di dalam pet tersebut gitu teman-teman. Di sini kalau teman-teman lihat di bagian bawah, teman-teman scroll. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tuh. Oh, kita pengen memasang logger middleware ini untuk pet cats, tapi untuk spesifik method get aja. Gitu. Jadi teman-teman bisa passing sebuah objek seperti ini. Nanti berarti yang akan terimplementasi adalah metode get-nya aja, teman-teman. Metode post dan lain-lain tidak akan terimplementasi. Oke, kalau gitu kita coba ini ya teman-teman ya. Kita coba tes. Kita akan coba implementasi untuk option yang seperti ini. Jadi instead of kita pasang string nama petnya apa, kita akan coba pasang passing sebuah objek dengan spesifik metode yang mau kita implementasi. Di sini berarti kita sudah lihat tadi cara pasangnya seperti ini teman-teman. Kita akan hapus. Oke, di sini kita akan buat sebuah objek. Di sini petnya adalah cats. Terus di sini uh, metodenya adalah di sini kita akan lihat request method berarti ya. Request method di sini. Nah, di sini teman-teman bisa pilih. Bisa all, bisa get, put gitu kan dan lain sebagainya. Di sini kita akan pilih yang bagian get-nya, teman-teman. Oke, berarti kalau kita pasang dengan model yang seperti ini, ekspektasi kita adalah kita hanya akan melihat middleware kita dijalankan untuk metode get-nya saja. Sedangkan untuk metode post harusnya middleware kita tidak dijalankan. Oke, di sini mungkin kita akan balik lagi ke bagian middleware kita. Di sini saya akan hapus lagi teman-teman. Ini uh, saya ganti logger middleware. Oke, sip. Harusnya kita bisa melihat tulisan logger middleware ketika metode get-nya itu diinvoke untuk pet yang slash get. Sedangkan yang post harusnya tidak diinvoke atau tidak dijalankan. Di sini kita akan balik ke bagian postman, teman-teman. Kita balik ke bagian postman. Di sini kalau kita intip, oke, functionnya jalan, tidak ada error. Kalau kita lihat di sini kita lihat juga logger middleware-nya dijalankan dan di sini ada this is controller which is ini yang ada di dalam kontrolnya. Mungkin biar teman-teman gak bingung, ini saya hapus, saya refresh lagi aplikasinya. Di sini kita lihat logger middleware-nya diinvoke. Oke, ekspektasi pertama terpenuhi teman-teman. Sekarang kita akan lihat ekspektasi kedua harusnya untuk metode postnya logger middleware ini tidak muncul, gitu kan. Di sini kita akan lihat masuk ke bagian metode post. Oke, di sini teman-teman bisa intip logger middleware-nya tidak dijalankan lagi. Jadi cuma dijalankan untuk yang get metodenya aja gitu. Jadi untuk yang post sekali lagi di sini aku klik nih 2 kali, 3 kali dia tidak dijalankan gitu. Tapi ketika aku ngehit sebuah endpoint dengan metode get yang ada di pet nya ini, logger middleware-nya dijalankan gitu.
Dari Bapak Fahri ada pertanyaan untuk bagian ini? Silakan. Oke, masih di mute, Pak. Oke, thank you Kang Ajat. Oke, ini mau konfirmasi aja, berarti kita itu bisa nyalain middleware-nya di spesifik endpoint ya, nggak Betul, mesti di semuanya. Oke, betul. oke. Nah, aku jadi penasaran juga si ini kan kita saat ini masangnya di mode satu endpoint ya. Mm-mm, Kalau seandainya di Catch controllerku punya banyak metode gitu, cuma aku mau nyalahinnya di dua aja gitu misalnya, di mm-mm. get ini sama di post. Itu kira-kira gimana ya penerapannya? Oke, mungkin aku coba persingkat ya. Apakah si consumer ini bisa kita gunakan berulang-ulang gitu ya untuk spesifik kasus tertentu ya. Misalkan contoh kasus kita punya banyak middleware dan kita mau pasang spesifik gitu kan untuk root yang mana dan juga untuk metode yang mana. Nah, itu penerapannya seperti apa? Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan si consumer ini berulang-ulang, teman-teman. Gitu. Kita bisa menggunakan si consumer ini berulang-ulang dan di sini teman-teman juga bisa memasang apa ya, middleware yang mau teman-teman invoke gitu. Jadi sebenarnya ada banyak caranya ya. Ya bisa teman-teman di sini bisa pakai apa di dalam apply-nya ini pasang middleware yang mau teman-teman invoke gitu kan untuk root yang teman-teman definisiin di sini, atau teman-teman juga bisa melakukan hal yang seperti ini. Ya udah gitu kan teman-teman, tinggal gunakan consumer lagi, terus apply lagi, terus middleware apa yang mau teman-teman invoke di sini. Dan di sini teman-teman juga bisa tentukan lagi gitu kan route mana yang akan mengimplementasi si middleware tersebut. Ini karena kita punya satu middleware, jadi kita akan menggunakan middleware yang sama ya. Nanti pada prakteknya teman-teman boleh nanti bikin middleware yang lain ya. Terus teman-teman coba pasang di bagian ini gitu. Oke, di sini kita coba ganti ya. Ini metodenya untuk yang post gitu. Oke. Nah, penerapannya seperti ini gitu. Jadi kita akan lihat harusnya kalau tadi yang terimplementasi di method get-nya aja, sekarang harusnya method post-nya juga terimplementasi juga gitu. Oke, kita coba intip. Oke, di sini kita hit jalan, middleware-nya kita lihat di sini jalan, teman-teman. Terus kalau kita hit yang bagian post-nya, di sini dia jalan juga. Gitu. Jadi mungkin ya penerapannya salah satunya bisa jadi seperti ini. Gitu. Ada pertanyaan atau cukup menjawab? Silakan. Oke, udah cukup menjawab sih. Jadi kita bisa pakai si consumer apply ini beberapa kali gitu ya. Betul, I see, I see. Oke, betul. udah cukup Kang. Cukup ya. Oke, mungkin itu untuk pembahasan yang bagian spesifik ya, metode tertentu, atau kalau teman-teman mau melakukan mengimplementasi si middleware ini untuk spesifik metode tertentu atau path tertentu, ya teman-teman bisa menggunakan yang si objek ini, dan tadi kita juga bisa menggunakan consumer ini secara berulang-ulang. Itu aja untuk video kali ini, kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Oke, kita sudah ngeliat bagaimana membuat middleware, lalu kita juga memasang untuk path tertentu, dan juga kalau teman-teman tadi lihat di video terakhir, kita juga udah belajar bagaimana memasang middleware bukan cuma untuk path tertentu, tapi untuk spesifik metode tertentu sesuai dengan kebutuhan. Dan bahkan kita juga udah ngeliat penggunaan middleware secara berulang-ulang ya gitu kan. Ini sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa menggunakan consumer ini lebih dari satu di komputer atau di aplikasi kita. Nah, kita akan coba intip ini run through aja teman-teman. Apalagi sih yang bisa kita lakukan di bagian middleware ini di dalam framework Next.js ya. Nah, kalau teman-teman scroll ke bagian bawah di sini, ternyata di bagian for routes ini kita juga bisa mempassing sebuah controller atau class ya gitu kan, sehingga nanti yang middleware-nya itu akan terimplementasi untuk semua method gitu kan atau endpoint yang ada di
cat controller ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masing dengan model yang seperti ini juga itu umum ya. Kenapa? Karena ini dicontohin di dalam dokumentasinya. Oke, terus kita masuk ke bagian lainnya juga. Nah, di sini ternyata Nest memiliki fitur lainnya ketika kita menggunakan middleware. Di sini ada chaining method yang bisa kita panggil namanya exclude gitu. Jadi kalau teman-teman mau mengexclude gitu kan pet tertentu gitu kan atau metode tertentu, teman-teman tinggal panggil metode exclude ini lalu teman-teman tinggal masukin gitu kan petnya apa lalu metodenya apa yang akan teman-teman exclude-kan gitu. Nanti si middleware ini secara otomatis tidak akan terimplementasi untuk pet yang ini dan juga metode yang ini gitu. Itu fitur lain daripada si Nest.js middleware-nya ya. Jadi kita bisa mengexclude-kan si middleware ini untuk pet tertentu dan juga metode tertentu. Lalu kalau kita scroll lagi ke bagian bawah yang perlu teman-teman tahu di sini, ini function middleware aku mungkin akan skip aja karena secara fungsi sama dengan yang kelas middleware ya. Jadi ini aku akan skip. Nah di sini yang perlu teman-teman intip juga ada bagian multiple middleware gitu. Jadi kalau teman-teman mau memasang middleware sekaligus banyak gitu kan untuk route tertentu, teman-teman bisa passing aja di dalam apa namanya method apply-nya ini middleware yang mau teman-teman gunakan. Misalkan di sini, untuk cat controller ini kita ingin mengimplementasikan course, helmet, dan juga logger. Ya udah, pasang tiga-tiganya di dalam apply-nya ini gitu kan. Kalau misalkan teman-teman punya 4, punya 5, dan seterusnya, ya teman-teman tinggal masukkan di dalam parameter method apply-nya ini gitu. Oke, ini untuk yang bagian multiple middleware ya. Jadi sekali lagi teman-teman tadi walaupun dicontohin kita cuma satu gitu kan, sebenarnya teman-teman bisa mempassing lebih dari satu middleware yang mau teman-teman invoke ya. Cara penggunaannya seperti ini. Dan yang terakhir di sini yang yang bisa teman-teman gunakan juga yaitu global middleware gitu. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan middleware untuk semua route yang teman-teman punya gitu kan, teman-teman bisa menggunakan app use gitu kan. Di sini pakai use method ya gitu kan. Di sini di bagian main.ts-nya teman-teman bisa menggunakan app use lalu masukkan middleware yang mau teman-teman gunakan secara global gitu sih. Sehingga semua ketika ada endpoint yang di-hit atau yang dijalankan maka secara otomatis si logger ini akan terpanggil atau akan dijalankan gitu. Jadi tapi berhati-hatilah ketika teman-teman menggunakan si apa namanya global middleware ya karena dia akan terimplementasi di semua route yang teman-teman miliki gitu. Atau alternatif lainnya adalah teman-teman bisa menggunakan asterisk ini teman-teman di bagian for routes-nya ini gitu. Jadi kalau teman-teman menggunakan asterisk artinya si middleware yang teman-teman gunakan dia akan terimplementasi ke semua route yang teman-teman gitu. Nah, itu untuk bagian middleware-nya ya gitu. Jadi sekali lagi cara penggunaannya cukup beragam di bagian Next.js ini dan bahkan kita juga bisa menggunakan dengan cara exclude juga gitu untuk mengexclude. Itu aja dari aku untuk bagian close ini. Untuk series middleware dari Bapak Fahri ada pertanyaan silahkan. Nggak ada pertanyaan sih, cuma mau apa ya? Mau cerita sedikit kayak ternyata si middleware ini kayak banyak kegunaannya juga ya. Walaupun tadi misalnya kita contohin logo middleware, tadi Hmm. udah sempat dibilang sama Kang Ajat juga bisa dipakai untuk contohnya untuk Autentikasi. autentikasi ya, untuk ngevalidasi user ini apakah Hmm. udah login atau belum. Dan Hmm. sebenarnya nanti teman-teman bisa pakai lagi si middleware ini untuk banyak kegunaan lainnya gitu ya. Hmm. Oke, keren banget ini si middleware ini. Mungkin nanti teman-teman juga harus pelajari si middleware ini ya, karena pasti bakal pakai middleware ya kalau kita bikin sebuah server atau REST API gitu ya. Ya, ya. Oke, itu aja paling Kang Ajat dari aku.
Oke, terima kasih Bapak Pari. Jadi mungkin di sini kita balik lagi ya, belum kenapa sih pembahasannya belum terlalu dalam ya, belum Mm-mm. ke use case yang benerannya karena di sini kita lagi ngebahas basic daripada Nest.js-nya ya, kayak kita ngumpulin bahan-bahannya. Kalau teman-teman sudah tak paham fundamentalnya, nanti mungkin akan ada playlist tersendiri ya, gimana nanti kita membuat sebuah aplikasi gitu kan menggunakan SJS dengan tadi bahan-bahan yang sudah kita kumpulkan gitu kan, middleware-nya dan lain sebagainya gitu. Oke, Oke, itu aja untuk apa bagian middleware ini teman-teman. Sampai ketemu lagi di pembahasan atau pembelajaran berikutnya masih di series Next.js Basic. Bye bye. oke. Thank you Kang Ajat.